sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, Daniel. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa yang tanpa kita akhiri, karena sejatinya doa itu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Untuk itu, berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini di kelas Ibu. Sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Ya. Ada Lala Fiona, hadir Bu. Windy, hadir Bu. Jigas, Sakit, Bu. oh sakit. Bapak. Daniel, Saya. Olivia. Alfa, Bu, mendengarnya. Oke. Baik, ini sudah semua di absen ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ada yang merasa sakit atau nggak enak badan? Merasa sehat? Tidak, Bu. Udah semangat belum nih kita mau belajar? Semangat. Semangat. Oke. Nah, kali ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Kita akan mengetahui bagaimana pengertian berita, unsur-unsur berita, terus struktur berita itu seperti apa, terus kebahasan di dalam teks berita itu seperti apa, hingga ke langkah-langkah kita menulis berita seperti apa. Udah semangat kan? Semangat. Oke. Sebelumnya apa itu berita, ada yang tahu nggak? Sok Daniel, gimana Daniel? Berita yang menurut saya itu kayak ini, kayak info gitu, info yang ditampilkan secara digital maupun secara cetak. Informasi yang ditampilkan melalui ada yang media digital sama cetak. Nah, kalau Lala gimana lah? Jadi menurut aku, Bu, berita itu adalah sebuah teks yang memuat tentang laporan suatu kejadian atau peristiwa. Laporan dan Teks yang melaporkan sebuah kejadian. Kalau Windy gimana, Windy? Berita tuh ya sama kayak Lala sama Daniel, isinya tentang informasi aktual yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, dari pertanyaan teman-teman tepat banget. Kita akan lihat apa itu pengertian berita. Ada yang boleh bacain? Siapa? Saya, Boleh. berita adalah penyajian kumpulan bahan keterangan atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang aktual serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. Oke, good. Berarti kita tahu nih pengertian berita adalah sebuah penyajian kumpulan bahan keterangan atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang aktual serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting dan luar biasa. Nah, pada intinya adalah sebuah laporan yang memiliki nilai fakta, ada faktual, ada menarik, dan ada news value atau dinilai penting. Ada yang tahu aktual itu apa? Nyata itu. Aktual itu yang lagi rame, yang sekarang lagi rame. Kalau misalkan kalian memberitakan tsunami 2004, terus kalian tulis, apakah itu disebut aktual? Tidak. Betul. Aktual ini misalkan kemarin ada kejadian banjir, terus kita berita itu, berarti itu udah termasuk aktual dan memiliki nilai berita yang tinggi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengertian berita? Sudah paham? Kita mau lanjut ke unsur berita. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian teks berita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Unsur berita ini dapat disingkat dengan adik simba. Ada yang tahu singkatan adik simba itu apa? Apa? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Betul. Ya, adik simba ini singkatan di dalam bahasa Indonesia. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam bahasa Inggris bisa kita lihat ada 5W1H, di mana ada what, where, when, why, dan how. Ini adalah unsur-unsur berita yang bisa kalian terapkan ketika kalian menulis berita dan mencari berita. Kalian, misalkan kalian punya isu tentang banjir. Nah, dari topik banjir, kalian bisa
mencari tahu apa penyebab banjir, siapa korbannya, di mana banjir itu terjadi, kapan, terus mengapa kok bisa banjir, terus bagaimana keadaan orang-orang yang terdampak banjir itu, kondisinya seperti apa. Nanti ini yang akan menjadi data kalian menulis teks berita. Oke, lanjut ke struktur teks berita. Ada yang sudah mengenal struktur teks berita ini disebutnya apa? Ini Piramida kebalik. tuh, ini adalah piramida terbalik. Piramida terbalik kan kalau misalkan piramida biasanya balik. Segitiga aja. Biasanya gini ya, ini segitiga, cuman ini disebutnya piramida terbalik. Nah, di dalam piramida terbalik ada judul. Di sini kita judul, terus ada kepala, tubuh, dan ada ekor berita. Kalau kepala ini berisi informasi terpenting yang mencakup 5W1K atau bisa disebut dengan lead atau teras berita. Kemudian ada tubuh. Nah, tubuh ini adalah penjelasan atau informasi penting sebagai pendukung bagian lead yang kalian tulis di atas. Terus ekor ini bagian yang berupa informasi tambahan atau informasi yang kurang penting lah ibaratnya. Jadi kalau kalian mau nulis berita, kalian pakai struktur teks berita yang piramida terbalik. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian ada kebahasaan teks berita. Ini ada 6 kebahasaan kaidah kebahasaan teks berita. Ada bahasa baku. Kenapa kita harus memilih bahasa baku? Karena di dalam berita ini kan kita akan menginformasikan ke seluruh pembaca. Nah, kita tidak tahu pembaca itu asalnya dari mana. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku supaya tulisan yang kita tulis di dalam berita ini nilainya atau informasi yang mau kita sampaikan di dalam berita itu tersampaikan ke seluruh masyarakat atau pembaca. Nah, biasanya dalam berita ini kita menghilangkan bahasa asing atau bahasa daerah. Kalaupun memang ada, nanti bisa kita tambahkan di tanda kurung di dalam teks tersebut. Terus menggunakan kalimat langsung. Ada yang tahu kalimat langsung itu kayak gimana? Kalimat langsung, ciri kalimat langsung di dalam sebuah tulisan. Saya mau jawab. Boleh dulu. Itu yang dikasih petik 2 gitu nggak tuh? Ya, kalimat langsung adalah kalimat yang langsung dinyatakan oleh si pembicara. Misalkan Daniel berkata, tanda petik ini koma ujarnya. Seperti itu ya cara penulisan. Nah, kemudian ada menggunakan konjungsi bahwa, terus konjungsi temporal dan kronologis. Nah, maksudnya itu konjungsi temporal dan kronologis adalah untuk menyatakan waktu. Jadi ada cirinya ada lalu, selanjutnya, sejak, itu tuh maksudnya itu konjungsi temporal. Keterangan waktu sama, terus ada kata kerja mental itu kayak bermain. Ibaratnya gini, kalau misalkan kalian di dalam berita nulis sedang main sama bermain, ini kan maknanya sama. Nah, di dalam teks berita yang kalian tulis itu harus menggunakan bermain, karena untuk mempersingkat tulisan dan memperpadat tulisan itu biar lugas aja gitu. Oke, ini tentang kebahasaan teks berita. Kemudian ada langkah-langkah menulis teks berita. Mungkin mulai dibacain. Gimana, ada yang mau baca? Saya dulu. Yang pertama itu menentukan sumber berita, yang kedua mendatangi sumber berita, yang ketiga mencatat fakta penting, yang keempat mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah. Oke. Jadi yang pertama adalah menentukan sumber berita. Sumber berita. Nah, sumber berita ini bisa kalian dapatkan misalkan kalian punya berita apa nih? Yang tadi
misalkan tentang kebakaran. Kalian udah tahu, oh di sana tuh ada kebakaran, berarti kalian punya nih topiknya yang mau kalian tulis itu tentang kebakaran. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita atau kita meliput ke sana. Dengan cara apa? Observasi ke sana. Terus kita tahu nih lokasinya di sana, berarti yaudah kita liput, ambil foto gitu-gitu. Terus yang ketiga, mencatat fakta. Mencatat fakta ini kalian bisa melalui wawancara, dokumentasi, atau survei langsung. Sama kayak dokumentasi, jadi survei sekali dokumentasi itu bagian dari fakta-fakta yang bisa kalian tulis nanti di teks berita. Terus yang keempat adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur, kaidah, dan kaidah-kaidahnya. Setelah kalian menemukan ini, kalian kebakaran, sumber beritanya udah tahu, mencatat fakta. Nah, fakta wawancara. Kalau misalkan kita mau meliput tentang kebakaran, berarti wawancaranya ke siapa? Pemadam kebakaran. Boleh sindir mas? Ya bermasuk itu. Boleh langsung dulu. Iya boleh sini. Wah. Oke, kita lanjut tadi langkah-langkah ada 4. Kita sudah tahu sumber beritanya adalah kebakaran. Kita mencari atau turun ke lapangan, terus mencatat fakta. Faktanya wawancara. Kalau misalkan kebakaran berarti wawancara siapa aja? Pemadam. Narasumber, pemadam, terus masyarakat, terus polisi, korban, korban, Wah, RT. boleh. Nah ini anak kayak itu tuh namanya siapa? Apa namanya sih? Oh Cindy. Ini dari tadi. Iya. Jadi kalau tuh aku Udah siap belajar? Siap. Nanti materi yang boleh ditanyakan ke Daniel. RT ada lagi? RW. RW boleh. Ada lagi? saksi mata. Saksi. Saksi hidup. Oke, itu ya. Jadi terus dokumentasi juga harus dapat. Kalau misalkan dokumentasinya tentang kebakaran, berarti ya harus benar-benar kejadian di situ kayak gimana, apinya sebesar apa. Kalau misalkan kalian datanya udah telat, berarti ya ke barang-barang yang rusaknya apa kalian foto gitu. Ini udah benar narasumber, kalian tanya pemadam berapa jam dia mematikan api. Terus masyarakat, polisi, apakah ada oknum tertentu yang mengakibatkan terjadi kebakaran atau emang dari segi konslet listrik dan lain sebagainya, RT, RW boleh, saksi dan korban. Nah, setelah kalian menentukan langkah-langkah milik berita, nah ada yang namanya publikasi. Tapi sebelum publikasi itu ada penyuntingan dulu atau revisi. Nah, nanti di revisi atau penyuntikan ini dilihat dulu apakah tulisan kalian ini layak diterbitkan atau ada sesuatu yang perlu direvisi. Kalau misalkan perlu direvisi, nanti diperbaiki baru bisa naik publikasi. Sofian gue yang dari bawah itu baru kecelakaan. Sini Sof, samping gue. Di depan lo ya. Oke, jadi itu tentang berita. Nah, daripada kalian bingung, silakan buka buku paket atau sudah ibu share di HP teman-teman yang mau baca materi teks berita. Satu judul yang tadi sudah ibu kirim. Aku lagi dibuka.
Halaman berapa, Bu? Halaman 150 bukan, Bu? Halaman, ya. Boleh dibaca, itu ada 3 paragraf. Saya paragraf 1, lalat. Saya Boleh, paragraf boleh. 1 ya, Bu ya? Ya. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan ke-11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok dalam kurung non-sembako. Oke, boleh. Paragraf 2, boleh Lala. Tinggi. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbul lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Oke, yang paragraf 3 boleh Sofian yang baru datang. Kok banyak sih? Penumpukan truk bersumber 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Oke. Itu karena waktu kita sudah mau habisnya, nanti ibu ini mau masuk, guru matematika. Ya. Jadi tugas kalian baca lagi teks yang tadi ibu kirim. Nanti kalian analisis tentang unsur-unsur berita yang ada di dalam teks berita tersebut menggunakan unsur-unsur ini, adik Simba. Jadi bisa kalian kaji, misalkan berita apa sih tadi, terus siapa, di mana, berarti tadi di mana? Di Pelabuhan Merak. Di Pelabuhan Merak. Berarti kalian tulis, berarti letaknya adalah di Pelabuhan Merak. Terus kapan terjadinya, tanggal berapa, terus mengapa? Macet. Ya, terus bagaimana itu kalian tulis di kertas folio, dikumpulkannya minggu depan. Siap? Siap. Kalau HPS Bu, Kertas folio bergaris ya. Volume mana kertasnya? Kurang. kertas sudah lembar seperti Bolehlah, terserah kalian. Dan pokoknya kalian nulis, ntar diserahkan melalui KM Daniel, ntar Daniel ke Ibu Yun ya. Ada yang ditanyain dulu apa sudah cukup? Nanti kalau ada yang mau ditanyain, chat ibu ya. Chat. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, boleh. Oke, nggak ada ditanya lagi. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.